Sejarah kalender Hijriah dalam penanggalan Islam. Kisah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari Gubernur Abu Musa al-Asy'ari menulis surat untuk Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kepada pemimpin umat Islam itu, Abu Musa mengaku bingung atas surat-surat dari khalifah yang tidak ada tahunnya. Surat begini tentunya menyulitkan dan membingungkan dalam soal pengarsipan. Saat itu umat Islam memang masih memakai kalender yang diadopsi dari peradaban Arab sebelum Islam, yang memang tidak mengenal angka tahun, hanya tanggal dan bulan saja. Tahun sendiri ditandai dengan peristiwa besar yang terjadi di tahun itu. Contohnya, tahun saat Nabi Muhammad SAW lahir disebut tahun gajah. Sebab di tahun itu ada upaya perobohan Ka'bah oleh Abraha dan pasukan gajahnya yang digagalkan oleh sekawanan burung ababil. Kalender sebelum Islam itu tetap dipakai Rasulullah dengan penyempurnaan. Misalnya mengembalikan bulan menjadi 12, tidak memaju mundurkan bulan atau hari sekenanya seperti yang dilakukan masyarakat jahiliyah pada waktu itu, dan lain sebagainya. Ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36 yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antara 4 bulan haram itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Quran Surat At-Taubah ayat 36. Lalu dalam mengawali bulan juga dengan sistem melihat posisi bulan atau hilal. Meski demikian, kalender itu tetap tidak memakai tahun, karenanya masih memiliki kelemahan seperti yang dikeluhkan oleh Abu Musa tersebut. Merespon hal tersebut, Khalifah Umar bin Khattab kemudian mengumpulkan para sahabat seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Talhah bin Ubaidillah untuk membahas mengenai kalender Islam tersebut. Dalam pembahasan disepakati tetap menggunakan sistem kalender yang ada, kalender sebelum Islam yang disempurnakan Rasulullah. Namun terjadi perbedaan pendapat mengenai kapan tahun pertama atau awal kalender Islam ini. Ada yang mengusulkan berdasarkan milad atau kelahiran Rasulullah SAW, sebagaimana tahun Masehi dihitung dari kalender Yesus atau Isa Al-Masih. Ada yang mengusulkan peristiwa Isra Mi'raj, ada yang mengusulkan saat Rasulullah menerima wahyu atau diangkat menjadi nabi. Bahkan ada yang usul hari di mana Rasulullah wafat. Saat itu sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an memiliki usul lain, yaitu berdasarkan peristiwa hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Yasrib, Madinah. Sebab hijrah ini adalah momentum yang penting dalam peristiwa besar dalam Islam. Hijrah adalah pengorbanan besar pertama Rasulullah dan pengikutnya demi keyakinan Islam. Hijrah juga merupakan simbol perpindahan dari masyarakat jahiliyah menuju masyarakat madani di bawah peradaban Islam. Dan masih banyak lagi makna hijrah yang sangat penting bagi umat Islam. Maka menjadikan hijrah sebagai tonggak awal tahun di kalender Islam tentu lebih bermakna dibanding dari hari kelahiran Nabi itu sendiri. Sebab itu bisa mengarah ke kultus individu yang justru tidak diperbolehkan dalam Islam. Lalu semua setuju dengan usulan sahabat Ali bin Abi Thalib, dan ditetapkanlah
tahun pertama dalam kalender Islam adalah tahun di mana Rasulullah hijrah. Ini yang membuat kalender Islam dikenal pula dengan nama kalender Hijriah. Penetapan ini terjadi pada tahun 17 Hijriah atau 17 tahun setelah hijrahnya Nabi, atau bertepatan dengan tahun 638 Masehi. Kalender Hijriah memakai sistem peredaran bulan atau Qamariyah, tidak seperti kalender Masehi yang memakai sistem matahari atau Syamsiah. Selain itu, jika pergantian hari, kalender Masehi dimulai pukul 12 malam. Kalender Hijriah, hari berganti saat matahari terbenam. Kalender Hijriah juga lebih pendek 11 hari dari kalender Masehi. Demikian tadi sekilas tentang kalender penanggalan tahun Hijriah. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan dapat menambah wawasan kita dalam mengenal tahun baru Hijriah. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe untuk kisah menarik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.